Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rida, NPM 2022077875 dari lokal 3C non reguler. Saya mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai pada prodi S1 atau strata 1 Administrasi Publik. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi S.Sap MT selaku dosen pembimbing mata kuliah komputer. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haitami SAP selaku owner dari seni rupa karya atau sketsa wajah yang biasanya memasarkan atau menawarkan hasil karya beliau lewat perdagangan atau pemasaran secara online. Dan beliau juga sudah ada di depan kita. Nah, jadi Bapak, saya ditugaskan untuk tugas akhir atau final mata kuliah komputer untuk mewawancarai seseorang sebagai narasumber. Jadi saya ingin memilih Bapak untuk menjadi narasumber saya karena Bapak juga menggunakan perdagangan dengan sistem online. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? Adapun Pak, untuk materi wawancara hari ini yaitu tentang apakah peluang, hambatan, keuntungan, kerugian yang didapat oleh masyarakat atau Bapak sendiri dengan menggunakan sistem aplikasi perdagangan secara online. Sebelum kita ke pokok pembahasan, ada baiknya berhubung ini berkaitan dengan mata kuliah komputer. Jadi yang saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak yaitu kegunaan komputer menurut Bapak di masa sekarang atau dalam dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari, menurut Bapak itu apa saja? Untuk masalah kegunaan mungkin kita semua sudah merasakan, termasuk saya, Anda. Itu kalau dari segi kantor, kegunaannya mungkin dari mengolah data, mempercepat pekerjaan dan sebagainya. Dan untuk sehari-hari mungkin kita saling berkomunikasi itu menjadi lebih gampang. Mungkin itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ialah kegunaan komputer menurut Bapak dalam perdagangan yang Bapak sendiri alami saat ini. Untuk kegunaan dalam segi perdagangan kita dapat mempromosikan barang kita dengan leluasa. Mungkin dari segi pemasaran itu dapat lebih luas, hampir mencakup seluruh dunia. Kita bisa menggunakan media sosial, marketplace dan sebagainya. Kemudian yang saya ingin tanyakan kepada Bapak ialah aplikasi apa menurut Bapak yang perlu dipelajari oleh mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang akan mendatang? Untuk aplikasi ini kalau dari aspek ruang lingkup pekerjaan kantor itu mungkin Microsoft Office, dari Word, Excel, PowerPoint yang berhubungan dengan kantor. Dan tidak menutup kemungkinan pula untuk programmer itu juga dibutuhkan dalam dunia kerja, mungkin dalam dunia pemasaran. Akan tetapi yang lebih penting itu mungkin dari segi kantor itu Microsoft Office ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan kepada Bapak ialah mengenai materi pokok dari tugas saya, yaitu yang pertama adalah apakah peluang untuk masyarakat dalam perdagangan online? Untuk peluang itu mungkin kita sudah tahu semuanya lah. Peluang ini dalam berdagang apabila ada komputer ini sangat mudah. Contohnya saja sekarang sudah ada tersedia marketplace. Yang kedua dalam segi promosinya karena media sosial sudah banyak dari Facebook, Instagram dan WhatsApp. Nah dari kedua teknologi tersebut itu peluangnya mungkin untuk berdagang itu sangat besar dan sangat menjanjikan. Tidak butuh yang namanya tempat toko. Yang penting ada produk barang, kita dapat memasarkannya. Mungkin itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak mengenai hambatan perdagangan online.
Apa aja menurut Bapak hambatan dalam berdagang secara online ini? Dari segi hambatan itu mungkin tingkat kepercayaan konsumen pertama. Karena Biasanya apa? biasanya kalau kalau kita di marketplace, contohnya saya sendiri kan, ibaratnya tuh kalau misalkan kita hendak membeli sesuatu, mungkin kita tingkat kepercayaan kita tuh hampir hampir seluruhnya mengalami keraguan ya. Karena produk biasanya tidak sesuai dengan foto kebanyakan kan, tetapi maka disitulah kita perlu berhati-hati untuk membeli sesuatu di marketplace. Yang kedua mungkin dari segi akad kita kan, kalau misalkan kita bertemu seseorang atau membeli sesuatu, itu seharusnya ada akad antara pembeli dan penjual dalam Islam. Nah, sedangkan ini kan tidak bisa. Ya, Selanjutnya pertanyaan saya yaitu keuntungan yang didapat dari perdagangan secara online menurut Bapak? untuk keuntungan itu pasti lebih besar lah soalnya kalau misalkan kita melihat dalam segi promosi tak kurang kan, kita tidak perlu Menggunakan biaya. menggunakan biaya promosi. Kita tinggal klik ya, misalnya promosi foto dikirim ke media sosial, tidak perlu menggunakan belangko, brosur dan sebagainya. Yang kedua, untuk segi keuntungan mungkin prosesnya lebih cepat, jadi menghemat waktu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir dari saya Bapak, ialah kerugian dari sistem perdagangan secara online menurut Bapak apa aja gitu? Untuk kerugian itu sepertinya lebih mengarah pada konsumen, seperti barang yang tidak sesuai dengan harapan. Misalkan kita membeli sesuatu, ekspektasinya seperti ini, tapi yang datang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Yang kedua itu manajemen keuangan. Maksudnya tuh kayak apa Bapak? Maksud dari manajemen keuangan itu? Kita sudah men-schedule misalkan bulan ini untuk keperluan ini, untuk keperluan ini, dan sudah di schedule. Dan pas kita melihat di marketplace ada diskon, dan keinginan kita ingin membeli itu lebih besar daripada untuk menyusun schedule. Nah, secara otomatis merubah schedule yang ada dan bisa mempengaruhi keuangan kita. Selain itu rawannya penipuan. Terkadang kita bisa melihat ada promosi diskon yang tidak masuk akal. Nah, dan kita bisa tergiur dengan hal itu. Padahal itu bisa berakibat penipuan. Mungkin itu ada 3. Yang pertama itu barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua itu bisa mengganggu keuangan kita. Yang ketiga itu rawannya penipuan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk semua orang, dan yang lebih khusus ialah orang yang menonton video saya ini. Semoga bisnis Bapak, yaitu seni rupa karya, semakin maju dan berkembang lewat perdagangan atau penjualan online. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih tak terhingga atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya, yaitu Bapak Haitami SAP yang sudah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.